Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Q3. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Igo Alvander Fastia, dengan NPM 2008 2010056, dan rekan saya Sifa Rahma Andari dengan NPM 2008 2010048, dan Muhammad Pandu Alamsyah dengan NPM 2008 2010068. Next. Pengertian Q3. Apa itu Q3? Q3 adalah salah satu fitur manajemen bandwidth di Mikrotik yang sangat fleksibel dan cukup kompleks. Kebutuhan Q lebih detail berdasarkan service, protokol, port, TSP. Q3 menggunakan fitur firewall Mangle untuk menentukan traffic yang akan dilimit. Q3 biasanya dipakai pada warnet untuk menentukan antara traffic yang digunakan untuk game online dan browsing internet. Lalu Simple Q atau Q3. Simple Q, seperti namanya, cukup mudah dalam melakukan konfigurasi. Jika kebutuhannya untuk melakukan limitasi berdasarkan target IP address atau interface, maka Simple Q merupakan pilihan yang tepat, sehingga kita tidak disibukkan dengan pengaturan Mangle. Sedangkan Q3 seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, harus menggunakan Mangle. Harus sangat cermat dalam pembuatannya. Namun, jika kebutuhan Q lebih detail berdasarkan service, protokol, port, TSP, maka Q3 adalah jawabannya. Next. Ciri-ciri Q3. Untuk yang pertama, tidak memiliki urutan secara antrian, akan diproses secara bersama-sama. Pada Q3 ini tidak seperti Q simple, karena pada Q3 ini kita membatasi bandwidth berdasarkan grupnya. Untuk ciri yang kedua, membutuhkan pengaturan pada firewall Mangle untuk membatasi traffic per IP, membedakan traffic download dan upload. Untuk ciri yang ketiga, dinomorduakan dari Q simple. Untuk yang keempat, sama-sama mendukung PCG seperti Q simple untuk membagi bandwidth secara adil dan merata. Untuk ciri yang kelima, lebih kompleks dan membutuhkan pemahaman lebih mengenai traffic control. Lalu ada macam-macam Q-type. Untuk yang pertama, FIFO, first in, first out. Yang kedua ada SFQ, stochastic fairness queuing. Untuk yang ketiga ada RED, random early detect. Yang keempat ada PCQ, per connection queue. FIFO, first in, first out. Konsep FIFO yaitu data yang paling pertama masuk dimasukkan ke dalam queue merupakan data yang pertama kali keluar dari queue. FIFO dibagi menjadi 3 jenis, yaitu B-FIFO, P-FIFO, dan MQ-FIFO. B-FIFO akan mengukur berdasarkan byte data. Untuk P-FIFO akan mengukur berdasarkan paket data. Sedangkan MQ-FIFO ini hanya bisa digunakan pada perangkat yang support prosesor multicore. Ethernet yang digunakan pun harus support multi-transmit queue. Next. SFQ, stochastic fairness queuing. SFQ lebih digunakan untuk menyeimbangkan traffic yang ada. Tipe ini menggunakan algoritma round robin. Parameter yang digunakan pada SFQ adalah 2, yaitu yang pertama allowed dan yang kedua perturb. Allowed sendiri adalah jumlah data dalam bytes yang bisa dikirim dalam satu round robin. Untuk perturb adalah seberapa sering hash harus di-refresh. Kedua parameter tersebut digunakan oleh algoritma hashing SFQ untuk dikelompokkan ke salah satu dari 1024 substring. Selanjutnya ada PCQ atau per connection queue. Tipe ini penyempurnaan dari SFQ yang hanya bisa memuat
1024 substring, PCQ tidak mempunyai batasan berapa banyak sub-Q. Hal ini akan tergantung dari spesifikasi hardware setiap perangkatnya. Semakin banyak sub-Q yang dibuat, maka membutuhkan storage RAM yang lebih tinggi. Selanjutnya ada RAID atau Random Early Detect. Tipe RAID hampir sama dengan FIFO, tetapi tipe ini akan membuang paket data sebelum buffer penuh. RAID menghindari adanya penumpukan antrian, yaitu menghitung berdasarkan rata-rata. RAID menggunakan dua threshold, yaitu minimum dan maksimum. Jika rata-rata di bawah minimum threshold, maka paket tidak akan dibuang. Namun jika rata-rata di atas maksimum, maka paket yang baru akan dibuang. Selanjutnya ada fungsi Q3. Q3 berfungsi untuk mengimplementasikan fungsi yang lebih kompleks dalam limit bandwidth pada mikrotik, di mana pengguna paket mark-nya memiliki fungsi yang lebih baik. Digunakan untuk membatasi satu arah koneksi saja, baik itu download maupun upload. Dan untuk membagi atau memanage bandwidth sama halnya seperti QSimple. Hanya saja, pada Q3 ini membatasi bandwidth-nya berdasarkan grup atau parent yang dibuat. Dan juga kita harus mengaktifkan Mangle terlebih dahulu pada menu firewall. Secara umum, Q3 ini tidak terlihat berbeda dari Simple Q. Selanjutnya ada cara kerja Q3. Yang pertama, setiap antrian akan diproses secara bersama-sama. Yang kedua, mengatur aliran data secara satu arah atau directional. Yang ketiga, membatasi traffic IP dengan pengaturan firewall Mangle. Yang keempat, membedakan traffic download dan upload menggunakan firewall Mangle. Kelima, mendukung penggunaan PCK sehingga dapat membagi bandwidth secara merata. Keenam, pengaturan antrian melalui paket yang ditandai pada firewall Mangle. Ketujuh, fleksibel dan butuh pemahaman yang baik di firewall Mangle, khususnya tentang traffic control. Selanjutnya ada implementasi Q3. Sebelumnya telah dibahas bahwa Q3 berfungsi untuk membagi bandwidth secara merata. Nah, apa itu bandwidth? Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah network. Di mana di dalam komputer, bandwidth sering digunakan sebagai suatu sinonim untuk data transfer rate, yaitu jumlah data yang dapat dibawa dari sebuah titik ke titik lain dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya kita menggunakan satuan detik atau biasanya diukur dalam bps atau bits per second. Pengaturan dan manajemen bandwidth di dalam mikrotik tidak dapat lepas dari fitur Q. Ada dua jenis Q yang dapat digunakan di dalam mikrotik, yaitu simple Q dan juga Q3. Implementasi Q3 terdiri dari implementasi Mangle dan juga implementasi Q3. Mangle sendiri merupakan istilah dalam mikrotik yang bertujuan untuk membedakan paket yang downlink only atau uplink only, sehingga limit pada bandwidth dapat bekerja secara optimal. Berikutnya. Ini adalah topologi atau gambaran sederhana tentang implementasi Q3. Dapat dilihat bahwa dari cloud atau internet itu akan terhubung pada router, yang mana nanti akan dibagi pada dua klien. Dalam hal ini kita menggunakan PC. Kita beri nama PC1 dan PC2. Yang mana pada masing-masing PC atau klien akan memiliki IP address masing-masing. Tujuan kita nantinya adalah PC1 akan kita batasi bandwidth-nya 1 MB per second, dan PC2 akan kita batasi menjadi 512 KB per second. Next.
Caranya yang pertama yaitu kita membuat Mangle terlebih dahulu, yaitu implementasi Mangle seperti yang telah kita bahas tadi. Caranya yaitu pada menu IP, kita masuk pada menu IP, lalu di dalam menu IP nanti ada menu firewall. Kita masuk pada menu firewall dan masuk pada menu Mangle. Di dalam menu Mangle kita klik tanda plus, yang mana nantinya kita yang pertama yaitu membuat mark connection baik pada PC1 maupun PC2. Setelah kita membuat mark connection, kita membuat mark packet pada PC1 dan PC2. Setelah melalui tahap tersebut, kita sukses membuat Mangle. Oke, setelah kita sukses melakukan implementasi Mangle, kita selanjutnya dalam membuat parent. Membuat parent sendiri dapat dilakukan dengan masuk ke dalam menu Q. Selanjutnya kita memilih menu Q3. Sama seperti membuat Mangle, kita masuk mengklik tombol plus. Adapun parent yang kita buat yaitu parent download dan parent upload, baik pada PC1 maupun PC2. Yang mana nanti di dalam parent download baik PC1 maupun PC2, nanti kita dapat memberikan batasan maksimal limit bandwidth yang kita berikan. Untuk PC1 kita beri maksimal limitnya 1 Mbps, dan PC2 kita beri batasan downloadnya 512 kilobyte per second. Sama pada parent upload juga dilakukan sedemikian rupa. Selanjutnya yaitu kita lakukan uji coba. Setelah kita melakukan implementasi Mangle dan juga parent, kita coba tes menggunakan aplikasi mengecek bandwidth. Didapatkan pada PC1 bahwa bandwidth-nya tidak bisa lebih dari 1 Mbps karena telah kita batasi tadi. Didapatkan bandwidth di bawah 1 Mbps. Next. Sedangkan untuk PC2 kita tadi membatasi untuk bandwidth-nya sebesar 512 Mbps. Hasilnya berhasil kita dapatkan bahwa bandwidth yang didapatkan di PC2 hanya sebesar 390 kbps, tidak sampai 512 kbps. Jadi seperti itu contoh implementasi penerapan Qt menggunakan MikroTik kepada dua klien, yaitu PC1 dan PC2. Seperti itu presentasi. Jadi kelompok kami, apabila banyak sekali kesalahan yang telah kami sampaikan, serta kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.